Halo adik-adikku sekalian, kita ketemu lagi dengan materi bahasa Sunda di channel Ibu Tini. Hari ini kita akan belajar pada halaman 47 tentang kalimah langsung. Ya, tentang kalimah langsung. Dan sebelumnya jangan lupa untuk mengucapkan doa dulu sebelum belajar. Oke, sama-sama kita berdoa. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja pada halaman berikutnya. Kalimah langsung. Dina pagunungan di luhur, maksudnya ini mungkin percakapan sebelumnya ya. Pada percakapan sebelumnya, kalimah ya, loba banyak kalimah nu awal jeung akhirna make kekenteng. Jadi pada percakapan di atas atau sebelumnya banyak kalimah yang di awal dan di akhir menggunakan tanda kekenteng atau tanda kutip. Nah, ini namanya kekenteng ya atau tanda kutip. Eta kalimah disebut kalimah langsung. Kalimah langsung nyaeta kalimah nu diucapkeun langsung ku nu caritana. Jadi jika ketemu kalimat yang menggunakan kekenteng di awal dan di akhir disebutnya kalimah langsung. Kalimah langsung itu kalimat yang langsung diucapkan oleh yang mengucapkan, oleh yang bercerita. Contoh, Ema ieu surat ti bapana Rahmah. Nah, di sini ada kekenteng. Ya. Kemudian untuk penekanan ada kata koma juga. Di akhir dengan tanda titik dan kekenteng lagi. Jadi ada satu kalimat diapit oleh dua tanda kutip ya. Cek gali, kata gali, berarti yang berbicara gali. Ema ieu surat ti bapana Rahma. Jadi kalimatnya juga harus kalimah langsung. Ya, karena memang kalimah langsung. Cek gali, kata gali. Dina pengajaran samemehna ya pada pembelajaran sebelumnya hidup kungsi diajar ngenaan kalimah teu langsung. Ya, kamu pernah belajar tentang kalimat tidak langsung. Cing robah kalimah langsung dihandap jadi kalimah teu langsung. Coba dirubah kalimat langsung di bawah ini menjadi kalimat teu langsung seperti contoh. Contoh kalimat langsung. Ema ieu surat ti bapana Rahmah, cek gali. Dirubah menjadi kalimat tidak langsung. Galih nyarita. Atau gali berkata ka Ema, gali berkata kepada Ema. Yen eta surat teh ti bapana Rahmah, bahwa itu surat dari bapaknya Rahmah. Nah, ini tidak langsung ya. Atau kata gali, atau gali nyarita, atau gali berseru. Nah, itu menyatakan tidak langsung. Gali berkata, gali bercerita kepada Ema bahwa itu surat dari bapaknya Rahma. Beda ya kalimat langsung dengan tidak langsung. Kalau kalimat langsung dia langsung berkata, Ema, ieu surat ti bapakna Rahma. Kalau yang ini Galih nyarita ka Ema, Galih berkata kepada Ema bahwa itu surat dari bapaknya Rahma. Nah, kalian pasti merasakan perbedaan kalimat tersebut ya. Kita langsung pada latihan ketiga. Ya, karena materinya cuma sedikit, hanya kalimat langsung, kita lanjut pada latihan ketiga. Contohnya, ini nomor 1 diapit oleh kekenteng nih. Terus ada tanda tanya, berarti kalimatnya bertanya ya. Nomor 1. Kunaon Rahma make teu sakola? Nah, tanya Ema ka Gali. Kemudian kita rubah menjadi tidak langsung. Ema nanyakeun ka Gali. Atau Ema nyarita ka Gali. Ya. Kunaon Ari Rahma teu sakola? Ya. Kenapa? Ema bertanya kepada Gali, kenapa Rahma tidak sekolah gitu ya. Ema nanyakeun ka Gali, kunaon Ari Rahma teh teu sakola? Ema bertanya kepada Gali mengapa Rahma itu tidak sekolah. Itu tidak langsung. Nomor 2. Pira ge salesma make jeung teu sakola ya. Pira juga kena flu, maka tidak sekolah.
nyarita kituna teh Andin beri jebi ya. Bercerita seperti itu Andin sambil jebi. Jebi itu bibirnya mau keluar. Di sini kalimat tidak langsungnya. Adin nyarita ya. Adin bercerita bahwa Pira juga tidak sekolah sebab Pira keur salesma atau keur plu. Adin nyarita yen Pira ge teu sakola sabab Pira keur salesma. Andin bercerita juga ya bahwa Pira juga tidak sekolah sebab Pira sedang salesma. Ketiga, ieu surat tinani kanggo kawali kelas 5B ya. Ini surat dari Nani untuk wali kelas 5B. Ieu surat tinani kanggo kawali kelas 5B. Cek Ika kagali, kata Ika kagali. Sekarang kita rubah nih. Ika nyarita kagali. Ya, Ika bercerita ke Gali atau Ika berkata kepada Gali. Yen ieu surat bahwa ini surat tinani dari Nani kanggo wali kelas 5B untuk wali kelas 5B gitu ya. Ika berkata kepada Gali atau Ika bercerita pada Gali bahwa ini surat dari Nani untuk wali kelas 5B. Nuka opat. Atuh sarua jeung tipesnya. Cek Andin nanya ke Ika gitu ya. Sama dengan tipes ya. Kata Andin nanya ke Ika. Andin nanyakeun ka Ika tuh. Andin bertanya kepada Ika, yen penyakit tipes sarua jeung salesma. Bahwa penyakit tipes sama dengan salesma. Jadi itu kalimat tidak langsungnya. Cek Gali ka Ika, kata Gali ka Ika, aduh abong calon dokter mani apal karena segala sakit ya. Aduh abong, ini kalimat ini tidak ada artinya ya. Ini kata seru. Abong juga kata apa ya, kalau di bahasa Indonesia nggak ada ya. Ini adanya di bahasa Sunda. Aduh calon dokter sampai hafal kepada segala macam penyakit. Aduh abong calon dokter mani apal karena segala penyakit gitu ya maksudnya ya. Jadi ini aduhnya tuh kata seru ya. Aduh abong tuh kata seru ya. Calon dokter sampai hafal pada segala macam penyakit. Nyarita Gali ka Ika tuh, berkata Gali kepada Ika bahwa calon dokter itu sudah hafal dengan segala macam penyakit. Nah, seperti anak-anakku di halaman 47 tentang kalimat langsung dan tak langsung. Ibu harap kalian semua bisa. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.